satu bagian firman Tuhan karena kita juga mau jimat data. Kita lihat dalam Injil Lukas ya. 5 ayat 1 sampai ke 7. Boleh baca sampai ayat ke 9 ya. Di Lukas. Perekopnya ataupun kalau tulisan hitamnya biasa kita katakan begitu di atas tajuknya, panjala ikan menjadi panjala manusia ya. Ini ada juga diceritakan dalam Injil Matius 4:18 sampai ke 22 dan ada juga dalam Markus 1:16 sampai 20 yang mana tajuknya panjala ikan menjadi panjala manusia. Tetapi dalam Lukas 5:19 berkata seperti begini, saya akan baca, saudara-saudari mengikuti dalam bacaan kita masing-masing ya. Apapun terjemahan, ayat 1 berbunyi demikian sampai 9. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Galilea, Genesaret ya. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon ya, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajarkan orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Banyak ikan yang mereka tangkap, kata firman Tuhan. Saudaraku yang saya katakan dalam Yesus, saya mau kongsikan satu tema yang sederhana buat kita, untuk kita bersama belajar dan pikirkan bersama, yaitu berkongsi berkat Tuhan ya. Berkongsi berkat Tuhan. Nah, berkongsi berkat Tuhan ya, saya pikir kita tahu apa maknanya ya? Berkongsi berkat Tuhan. Sebagai contoh, kalau saya atau kita memiliki sesuatu ataupun mendapat sesuatu berkat, misalnya berkat pendapatan, dan itulah yang kita mau kongsi bersama dengan sesama saudara kita. Saya pikir saya mau cerita yang dulu kisah lebih 30 tahun yang dulu. Ketika saya masih sekolah rendah, saya bukan selalu, jarang-jarang juga, mama saya bagi saya duit 10 sen saja pergi sekolah. Jangan kamu ketawa, yang muda-muda sekarang jangan kamu ketawa. Kalau saya diberi 10 sen ketika pergi sekolah, itu pun bukan hari-hari. Paling baguslah kalau satu minggu dapat 3 kali yang 10 sen. Pergi sekolah, itulah belanja pergi sekolah saya dulu. Saya tidak diajar untuk kongsilah dengan teman, tidak. Ya, saya tidak disuruh begitu. Karena kalau boleh ibu harap jangan bagi, karena itu baru 10 sen kan. Mau kongsi lagi mau 10 sen macam mana? Sekarang ada lagi orang bapak ibu bagi yang 10 sen kepada anak pergi sekolah, tiada. Paling kurang pun 1 ringgit, itu sekolah rendah. Ya. Ada juga dapat yang 2 sampai 5 ringgit. Walaupun di sekolah rendah, tapi saya dulu hanya 10 sen. Mau bagi orang lain, mau kasih kongsi, kadang-kadang bagi juga lah. Tapi 10 sen itu beli juga dapat kue. Dulu 10 sen besar tau itu kue, bukan jam sekarang. Tapi dalam pengajaran firman Tuhan, kita diajar
Ya, orang Kristen dianjurkan untuk ataupun berbagi, berkongsi bersama berkat Tuhan. Ya. Nah, saudara, kalau bicara kongsi berkat Tuhan, ini bukan hanya terarah kepada perkara rohani yang saya maksudkan sebagai contoh berbagi berkat lewat daripada firman Tuhan, ya, yang mana mungkin kalau kita type ya, kita buat khotbah ya, dalam lalu kita post sana post ini guna WhatsApp dan sebagainya. Tetapi selain daripada itu kita diajarkan, orang Kristen diajarkan, dianjurkan agar berkongsi bersama berkat yang ia terima daripada Tuhan. Sebab mana tahu daripada pemberianmu, sumbanganmu, perkongsianmu itu dapat menyelamatkan keluarga orang lain yang ada masalahnya. Siapa tahu kan? Saudara yang berbahagia, kita kembali dalam bacaan firman Tuhan. Ya, kisah ini terjadi kata firman Tuhan dalam ayat pertama itu di Nazaret, ya. Di Nazaret. Nazaret di awal pelayanan Tuhan Yesus. Karena ini masih lagi dalam pasal yang kelima. Pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya berserta dalam pelayanan. Dikatakan firman Tuhan, suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saudara, diceritakan Yesus pergi ke pantai. Di Genesaret. Kenapa Yesus pergi pantai? Saya pikir itu tumpuan orang. Kenapa tumpuan orang? Kan nelayan di sana. Mana tahu orang mau beli ikan. Kelihatanlah mereka dua perahu di tepi pantai, nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke perahu dan mengajar para pendengar akan kebenaran firman Tuhan karena jadi kerumuni. Nah, inilah yang kita lihat indah dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Sebab kemanapun Tuhan Yesus pergi, ya, dimanapun dia pergi, pelayanan dan pengajaran firman Tuhan itu tidak dapat dipisahkan. Ya. Karena memang itulah kerinduan Tuhan Yesus dia datang ke dunia. Yesus mau menolong orang-orang dalam kesusahan. Ia mau menghibur hati orang-orang berduka cita dengan kata-kata yang indah, firman Tuhan yang disampaikan. Ya. Yesus datang ke dunia untuk melepaskan manusia, orang-orang yang ada masalah, yang belenggu kehidupan. Makanya ketika Yesus datang ke pantai Genesaret, dia melihat ada banyak orang yang memerlukan pengajarannya. Ya. Mereka berkerumun. Mereka butuh penghiburan. Mereka perlu kata-kata semangat untuk meneruskan kehidupan di dunia yang fana ini. Dan selain daripada itu, saudara, bukan firman Tuhan saya mereka perlukan. Orang-orang Genesaret juga memerlukan keperluan secara jasmani tubuh mereka. Tapi apa boleh buat ketika mereka dia datang? Orang-orang datang. Petrus dengan yang lain-lain tidak dapat apa-apa. Jadi setelah Yesus selesai memberi pengajaran firman Tuhan kepada mereka, sebenarnya Yesus tidak membiarkan mereka begitu saja. Ya. Sebab Yesus tahu apa yang sangat mereka perlukan selain daripada ajaran firman Tuhan. Maka katanya kepada Simon Petrus begini, tolak dulu. Boleh kalau kita bahasa kita, hai Petrus, tolak dulu perahumu tempat yang dalam, kemudian tebarkanlah jalamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, Simon. Namun jawaban Simon Petrus kepada Yesus itu, saudara, kalau kita lihat dalam ayat yang kelima, ya dalam ayat yang kelima, seolah-olah kata jawabannya itu satu jawaban yang putus asa.
ada luahan kata hati. Simon di sana dikatakan ayat kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Itu jawaban Petrus, seolah luahan hatinya, seolah dia merasa duka cita. Dia bersedih karena sepanjang malam kata Petrus, mereka Petrus katakan sudah bekerja keras, sudah berusaha sungguh-sungguh. Dia dengan gigi sudah berusaha tapi tidak dapat apa, alias itu kosong saja. Sepanjang malam, saudara, itu bukan usaha yang boleh dikatakan usaha Petrus sepanjang malam dengan kawan-kawannya sia-sia. Tapi kata Petrus juga, oleh karena kau suruh, saya tebar jugalah. Gitu. Saudara yang berbahagia, kira-kira bagaimana? Bagaimana keadaan kondisi kita sewaktu kita dalam keadaan putus asa? Sewaktu kita tidak dapat mendapat apa-apa. Sebab kita sudah berusaha dan berusaha, namun keadaannya semakin meruncing. Bahkan bila kita berusaha, segala usaha kita semakin rugi. Nah, mungkin ada di antara kita ataupun orang-orang sekitar kita yang kita tahu yang sudah lama sakit. Dokter sudah kasih saran begini yang kamu buat, kamu ikut. Nah, kita buat dan ikut. Kalau makan obat, ikut pada waktunya, masanya, jangan terlewat. Ya, jangan sampai tidak makan. Kita sudah ikut apa kata dokter, tapi makin sakit juga, tidak perubahan. Sudah kita berusaha bertahun-tahun. Perban. Namun saya mau ungkapkan kepada kita, saya mau katakan kepada kita bahwa walaupun terasa sangat sulit keadaan, masalahmu, janganlah kita mudah berputus asa. Sebab ada satu istilah yang kita selalu dengar, walaupun kita rasakan mungkin semua pintu-pintu dunia telah tertutup, tapi percayalah, masih ada pintu lain yang tersedia bagi kita. Asal kita berharap kepada siapa? Berharap kepada Tuhan yang mampu melepaskan kita daripada keputusasaan. Ya? Asal saja kita berharap kepadanya. Dan itu yang saya katakan, amin. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita mungkin boleh belajar daripada sikap Petrus dalam ayat ke-5. Petrus katakan begini kepada Tuhan Yesus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, namun tidak dapat apa-apa alias kosong saja. Nah, kata-kata ini saudara putus asa. Dia kecewa, tidak dapat apa-apa karena kosong saja. Tapi saya mau mengungkap kepada kita, jangan kita malu-malu dan sekali menyatakan masalah kita kepada Tuhan. Walaupun rasanya sama ada Tuhan mau bagi atau tidak apa yang kita inginkan. Dan mungkin kita boleh katakan begini kepada Tuhan, Tuhan, kami sekeluarga ini sudah berusaha. Tuhan, kami sudah bekerja keras. Tuhan, kami sudah berusaha dengan keras dengan pengobatan kalau bagi orang sakit. Tapi sampai saat ini sama juga. Tuhan, bagaimana ini? Saya sudah berusaha, saya, istri dan anak-anak sudah berusaha. Kami bercucuk tanam, hasilnya bagus, tapi tidak ada yang mau beli tahun 2021 ini. Sebab apa? Sebab semua orang masing-masing ada tanaman. Siapa mau beli? Makanya kami tidak ada pendapatan. Tidak ada apa-apa ya Tuhan, alias kosong saja. Nanti buka sekolah nanti, bagaimana saya mau bayar sewa? Kereta anak pergi sekolah, tidak dibuka nanti. Saudara, demikianlah banyak pergumulan manusia di dunia ini. Dan apalagi kita hidup di suasana yang tidak menentu, yang kita selalu sebut sejak dari tahun lepas, di musim COVID melanda. Hidup di norma baru, hampir 2 tahun COVID melanda dunia. Ada orang hilang pekerjaan. Dia berusaha selama ini, tapi dia hilang pekerjaan.
dalam perusahaan tapi ada orang yang bankrupt. Ada orang yang hilang sumber pendapatan. Ada orang yang hilang nyawa akibat penyakit berjangkit. Ada juga orang yang bunuh diri karena tekanan, masalah dalam kehidupannya. Karena dia ada banyak masalah hutangnya. Sehingga diambil keputusan bunuh diri. Namun saya mau berkata kepada kita saudara, apa yang kita alami pada hari ini, jangan kita mudah putus asa. Hanya di pihak kata-kata Tuhan Yesus. Apa kita perlu buat? Tebarkanlah jalamu. Ya. Tebarkanlah jalamu. Ataupun ikutilah kata firman Tuhan. Saya pikir kalau Petrus tidak ikut apa yang Tuhan Yesus katakan, dia tidak dapat apa-apa. Apa yang kita perlu buat? Tebarkan jalamu. Ikutilah firman Tuhan. Dan jangan berputus harap kepada Tuhan. Nantinya Tuhan akan menjawab persoalan hidup kita bersama. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yang berdiri di hadapan saudara yang memberitakan siapa Yesus, saya mau katakan saya juga sama dengan kita. Saya juga punya masalah secara pribadi, ada masalah keluarga secara pribadi, ada persoalan yang sangat besar. Anak saya ada masalah jantung dan bila saya mau dioperasi. Tapi saya mau katakan kepada kita, dan doa saya di hadapan Tuhan, dan hati saya di hadapan Tuhan tidak pernah berputus asa. Karena saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami sekeluarga sesuai masa. Waktu Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Dan seterusnya kalau kita lihat dalam ayat ke-6, apa yang terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Apa yang terjadi bila Petrus mengikuti firman Tuhan? Tebarkan. Apa yang terjadi saudara kalau kita ikut firman Tuhan? Jadi akhirnya persoalan hidup, masalah ekonomi keluarga Petrus dan yang orang-orang sana, masalah keputusasaannya selama ini selepas itu terjawab. Dikatakan ia mendapat ikan yang kecil-kecil saudara, yang besar-besar, sehingga kata firman Tuhan, sehingga jala mereka mulai koyak, hampir koyak. Saya mau katakan begitu, Tuhan menjawab persoalan hidup Simon dan kawan-kawannya sungguh ajaib, luar biasa sekali. Ya. Jadi siapa yang tidak senang hati? Siapa yang tidak senang hati? Siapa yang tidak gembira kalau mendapat pendapatan yang banyak, yang lumayan kata orang, begitu kan? Saya pikir semua orang katakan memang benar. Kalau saya tanya kita bagaimana perasaan hatimu, bagaimana engkau perasaan hati bila engkau diberkati Tuhan, saudara pasti akan menjawab amin, puji Tuhan, terima kasih. Siapa tidak katakan amin kalau gajinya berbayar setiap bulan? Saudara, ada banyak orang bukannya gaji semakin meningkat, gajinya semakin turun. Ya kita mau meningkatkan, tapi sekarang gaji bukan dibayar 5 juta kita, bukan naik, tapi menurun. Yang ada bisnis tidak lagi seperti yang dahulu. Jadi saya pikir begitu besar kegembiraan hati kita bila mendapat berkat daripada Tuhan. Kita boleh katakan amin dan terima kasih kepada Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan sangat senang apabila melihat sikap kita, yaitu apabila kita mendapat berkat Tuhan dan kita mengikuti teladan seperti yang ditunjukkan oleh Petrus dalam bacaan firman Tuhan. Jadi bagaimana sikap Petrus bila dia mendapat berkat daripada Tuhan? Nah, inilah hal yang saya ingin katakan kepada kita. Yang pertama, kalau kita lihat bagaimana sikap Petrus, bila dia mendapat berkat Tuhan, dia mau berfungsi ataupun dia mau berbagi berkat Tuhan kepada yang lain. Petrus dia dapat ikan kan, tapi dia panggil, artinya dia mau berfungsi, dia mau berbagi kepada orang lain yang belum mendapat ikan.
Kenapa? Sebab dengan cara Petrus berbagi, berfungsi berkat itu menunjukkan kebaikan hatinya. Itu menunjukkan kemurahan hatinya kepada sesama manusia. Dia mau orang lain tertolong, dia mau orang lain diberkati, dia mau orang lain menikmati berkat seperti yang diterima olehnya. Dia mau kongsi itu. Saudara, Petrus tidak tamak. Saudara, Petrus tidak loba. Dia tidak mau sendiri-sendiri dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tapi itulah yang apabila didapat dia mau kongsikan bersama. Sebenarnya Tuhan senang dengan cara yang sedemikian, sikap yang demikian. Saudaraku, untuk apa kita selalu mau menunjukkan kealiman kita kepada orang lain? Mungkin kita ini rajin ibadah, mungkin kita ini seolah dianggap rohani, ya. Tetapi kalau sikap hidup kita tidak sama dengan kita ajarkan, itu sama seperti orang munafik. Itu sama seperti orang Farisi yang mengajar orang lain, tetapi semuanya itu dilakukan untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan diri mereka saja. Tapi sebagai orang Kristen, mari kita tunjukkan kemurahan hatimu, kebaikan hatimu, suka berbagi berkat Tuhan. Jangan tamakan diri, jangan haloba dengan apa yang kita peroleh pada hari ini. Tetapi tunjukkanlah belas kasihmu kepada mereka yang memerlukan. Apalagi kita hidup di suasana pandemik pada hari ini. Seterusnya, kenapa Petrus bagi kepada yang lain, kepada kawan-kawan yang lain? Sebab dengan cara Petrus berbagi atau berfungsi berkat kepada yang lain, maka keluarga yang lain, keluarga nelayan yang lain akan diselamatkan dari masalah ekonomi. Ya. Nelayan juga manusia biasa. Nelayan bukan suka. Tidak turun ke laut mencari ikan, dapat tidak. Ada masanya mereka hidup sukar, ada juga yang mengalami kematian. Makanya apabila ada berkat seperti begitu, makanya Petrus panggil perahu yang lain dan isi dengan ikan yang besar-besar. Kemudian mungkin mereka jual ikan itu di tempat jualan ikan, karena banyak orang di sana. Bila itu semua dapat, siapa tidak senang? Pribadi itu sendiri, keluarga mereka sendiri yang ada di rumah, pendapatan mereka bahagia karena pendapatan mereka lumayan pada hari itu. Saudara, kira-kira bagaimana perasaan keluargamu? Kalau kita turun orang lain, kira-kira bagaimana perasaan mereka? Mereka sungguh berbahagia. Mereka senang hati. Makanya Tuhan Yesus, Dia datang ke dunia. Tuhan Yesus datang mau memenuhi keperluan keluarga kita, agar hidup kita berbahagia. Tapi tunggu dulu. Bila engkau diberkati Tuhan, jangan lupa berbagi berkat kepada mereka yang memerlukan. Itulah sikap yang terpuji, yang disenangi oleh Tuhan. Berfungsi berkat Tuhan. Dan seterusnya, apalagi yang kita belajar daripada sikap hidup Petrus. Nah, hal yang kedua, ini sebenarnya akibat sikap Petrus, ya. Nah, oleh sebab Petrus suka berbagi, oleh sebab Petrus berfungsi berkat Tuhan kepada yang lain, makanya Petrus terlepas daripada musibah atau kerugian. Betul? Ada tulisan? Tidak ada. Nanti kita akan lihat. Ya. Nah, ini dapat kita mengerti begini, bahwa kalau saja Petrus tidak berfungsi, kalau saja Petrus tidak panggil itu perahu yang lain, kalau Petrus tidak berbagi berkat kepada perahu yang lain, pastilah Petrus dirugikan. Atau mungkin saja perahu Petrus
Petrus akan tenggelam oleh banyaknya ikan. Ya, karena banyak ikan. Kalau dia masuk nanti itu perahu yang tenggelam. Akhirnya nyawa siapa melayang? Nyawa Petrus yang melayang. Nyawa Petrus yang tenggelam. Jadi dengan dia berfungsi berkat itu saudara, rupanya itu yang mengakibatkan nyawanya tertolong. Berfungsi berkat nyawanya terselamat. Dia terhindar daripada musibah, dia terhindar daripada masalah yang semakin merugikan. Kalau perahu itu tenggelam, itu bukankah dia rugi besar? Tetapi Petrus, itulah dia berfungsi, dia berbagi berkat kepada yang lain. Dengan jalan itu, dia bukan saja dapat menyelamatkan orang lain yang sedang dalam kesusahan, kekurangan, tapi sebenarnya Petrus telah menyelamatkan dirinya daripada tenggelam, dirugikan, tertolong karena nyawanya sendiri tertolong. Saudara yang berbahagia, sebenarnya pengajaran ini sangat mudah untuk kita pahami dan seterusnya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Lewat firman Tuhan pada hari ini sangat jelas bagi kita. Kenapa? Kenapa Tuhan sangat senang apabila kita berbagi? Kenapa Tuhan sangat senang apabila kita berfungsi berkat kepada orang lain sama kita manusia yang berkekurangan? Yaitu pertama, dengan berbagi, dengan berfungsi berkat, itu menunjukkan kita murah hati dan tidak tamak. Yang kedua, dengan berbagi dan berfungsi berkat, kita akan menyelamatkan keluarga orang lain yang ada masalah ekonomi kekurangan, yang mungkin mereka hidup dalam kesedihan. Dan yang ketiga, dengan berbagi berkat Tuhan, mana tahu oleh kebaikanmu, oleh kemurahan hatimu, maka itu mungkin akan membuat kita terlepas daripada bencana. Mungkin oleh kemurahan hatimu, itu membuat engkau terhindar daripada kemalangan yang mungkin menimpa, yang mungkin menerpa dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu. Tapi kita sendiri yang menjalani hidup kita masing-masing setiap hari. Jadi berfungsi berkat. Efeknya, kesannya, akibatnya baik. Jadi sebagai respon kita akan firman Tuhan, saudara yang berada di sekitar sini, saudara yang berada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan secara online, saya mau dimanapun kita berada, saya mau dimanapun kita mendengarkan, supaya kita mempraktikkan seperti yang diajarkan oleh firman. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mampu untuk membuat hidup saudara berbahagia. Saya akui itu. Saya tidak mampu membuat hidup saudara sukses. Saya juga tidak mampu membuat kita menjadi seorang yang kaya. Saya juga tidak mampu untuk membuat kita lepas daripada masalah. Tapi begini, ini yang mampu saya lakukan adalah saya mampu memberitahukan kepada kita, kepada siapa kita berharap, supaya engkau jangan putus asa, supaya engkau sukses. Supaya engkau tahu siapa engkau berharap di tengah dunia yang sukar saat ini. Dan itu tidak lain kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, yang mampu, dia sanggup memberi kita kebahagiaan. Tuhan Yesus sanggup memberi kita keselamatan. Tuhan sanggup memberi kita kesembuhan. Tuhan Yesus sanggup memulihkan hati kita, mungkin itu kecewa, sakit hati, putus asa. Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita daripada masalah ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya. Itu Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Janganlah engkau berdiam diri saja, tapi tebarkanlah jalamu dan imanilah dia. Sebab Allah Bapa kita di surga yang mempunyai segala sesuatu, dia akan mendengarkan kita,
Dia akan memberikan kepada kita sesuai apa yang kita perlukan dan butuhkan dalam keluarga kita. Tapi hal ini tidak terhenti di situ saja. Sebab seterusnya hal lain yang perlu kita lakukan bila kita diberkati oleh Tuhan. Jangan kita lupa berfungsi berkat kepada orang lain, sesama kita manusia. Sebab mana tahu oleh kemurahanmu, kebaikan hatimu, berbagi berkat, berfungsi berkat, maka engkau sebenarnya telah menyelamatkan maksudnya orang lain. Tapi mana tahu oleh karena kemurahan hatimu berbagi orang lain, sebenarnya engkau sendiri telah menyelamatkan nyawamu daripada musibah yang kita tidak tahu mau menerpa dalam kehidupan kita, seperti Petrus sendiri. Tapi oleh karena kebaikan hati kita, hatimu, maka mungkin nyawa kita tertolong. Sebab tangan Tuhan Yesus Kristus tidak kurang panjang untuk menolong orang-orang yang baik, yang murah hati kepada sesama. Jadi mulailah di sini. Mulailah saat ini. Mulailah praktikkan di dalam kehidupan kita. Mulailah berfungsi berkat kepada sesama kita manusia. Dan saya percaya bahwa bila kita melakukan seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, engkau pasti nantinya akan menuai hasil apa yang telah engkau taburkan di dunia ini. Dan sebelum mengakhiri, kita semua menutup, saya ucapkan kepada kita semua yang baik yang ada di tempat ini, baik yang berada di rumah, dimanapun kita berada, saya ucapkan salam sukses semua, salam beribadah, selamat sukses dengan apa yang engkau usahakan, selamat menjalani kehidupan bersama dengan saudara-saudari seiman, keluarga kita. Keluargamu pasti diberkati Tuhan. Keluarga kita orang yang pasti memenuhi berkat. Apa yang kau tabur, itulah engkau Tuhan. Tuhan memberkati Anda sekalian saat ini sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa sumber berkat segala sesuatu, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menurunkan hujan kepada baik kepada orang-orang percaya juga kepada orang tidak percaya. Bapa yang memberikan kami kasih yang sama rata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Engkau memberkati Petrus. Tuhan memberi berkat kepada Petrus, ikan-ikan yang besar. Dan bagaimana Petrus telah menunjukkan kemurahan hati dan menolong, memberikan, mengungsikan berkat yang telah Engkau berikan kepadanya kepada orang lain. Demikianlah kami akan aplikasikan ajaran firman ini dalam kehidupan kami. Bila Tuhan memberi kami berkat, Tuhan, kami tidak akan menutup mata kami melihat dosa orang lain. Tapi kami dengan senang hati, dengan rela mengungsikan berkat yang Tuhan berikan, supaya orang lain juga dapat merasakan kesenangan hati, supaya orang lain dapat diselamatkan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu bahwa ada begitu banyak manusia, orang-orang atau masyarakat sekitar kami yang mengalami kehidupan yang susah, kehidupan yang sukar. Apalagi kami hidup di tengah pandemi COVID ini. Bapak di surga, kami percaya bahwa Engkau pasti akan buka jalan. Engkau pasti akan memberikan kami jalan keluar. Kalau kami ada masalah ekonomi, kami tahu Tuhan akan mencukupkan. Kalau kami mengalami kesulitan, ada sakit penyakit, kami tahu Tuhan Engkau juga Allah yang menyembuhkan kami. Kalau mungkin ada di antara saudara-saudari kami yang hilang pekerjaan, kami tahu Tuhan Engkau juga akan membuka jalan sehingga umat-umat-Mu yang percaya kepadamu, yang berusaha sungguh-sungguh, yang berseru kepadamu, Engkau memberikan mereka pekerjaan. Terima kasih.
Engkau baik dari dahulu, sekarang dan selamanya. Tuhan kami tetap baik. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur padamu. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan seterusnya Mu serahkan Roh Kudus Tuhan pula yang berbicara di dalam hati kami agar kebenaran firman Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Inilah doa dan permohonan kami. Minta semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.